Rasa itu masalah buat kita. Tetapi begitu kita kehilangan kasih, maka yang muncul adalah fear. Ketakutan itu muncul di dalam kehidupan kita, ya. Dan ketika fear muncul, apa yang terjadi? Adam dan Hawa waktu fear itu muncul, dia mulai sembunyi, ya kan? Dia mulai sembunyi, dia merasa takut, kemudian dia merasa worry, mulai ngerasa malu, kemudian mulai merasa tidak terlindungi. Dan kemudian mereka ngerasa bahwa wah, mulai sekarang kayaknya semua orang bisa ngeliatin gua nih, ya. Terus mulai tunjuk-tunjukkan gitu kan. Ih, ternyata kita telanjang, kamu telanjang. Mungkin bukan kita telanjang, tapi nomor satu yang dia pikir adalah, ih, kamu telanjang, kamu gak pakai baju, gitu kan. You are ugly, dengan kata yang bilang gitu kan. Kamu jelek banget ternyata. Padahal dulu mereka nggak kenal kata-kata itu semua. Mereka kenalnya segala sesuatu yang baik, ya. Begitu mulai makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, mulai muncul yang namanya judgment, ya kan? Mereka mulai ngejudge, mereka mulai apa yang tadinya mereka cuma tahu baik, sekarang dia tahu, oh ini baik, ini jelek, ini jahat, ini baik, ini besar, ini kecil, ini adil, ini nggak adil gitu. Itu semua karena mereka punya pengetahuan, tanda kutip, pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, ya. Jadi makanya kenapa Tuhan dulu juga menutupi pohon itu untuk manusia nggak makan itu, karena Tuhan tahu begitu manusia mulai memakan buah pengetahuan baik dan jahat ini, mereka akan saling ngejudge satu dengan yang lain, ya. That's why Tuhan nggak mau kita makan itu. Tapi anyway, karena udah keburu kemakan sama Adam dan Hawa, ya apa boleh buat, ya. Puji Tuhannya, Tuhan memang sudah punya yang namanya karya keselamatan dari awal buat kita, sehingga kita yang sekarang apa namanya istilahnya keturunan dari Adam dan Hawa, tetap kita bisa memperbaiki posisi kita di dalam Tuhan. And for now, untuk kita semua yang ada di sini, saya percaya kita semua sudah ada di dalam nama Yesus, amin. Ya. Tapi kita benar-benar mesti understand our position in Christ, ya. Ingat, begitu kita ada di dalam nama Yesus, maka kehidupan kita sudah balik lagi sebetulnya kayak di Taman Eden dulu. We are loved, we are accepted, we are provided, we are protected, ya. We are forgiven for everything, ya. Jangan pernah lagi kita apa istilahnya dibohongin lagi dengan oleh iblis dengan berpikir bahwa enggak, kamu tuh nggak sempurna. Emang kamu nggak ingat kemarin kamu ngelakuin apa? Emang kamu nggak apa udah lupa ya dengan segala sesuatu yang kemarin kamu kerjain gitu ya? Kita nggak boleh ingat-ingat itu lagi karena kita percaya bahwa kita sekarang sudah ada di dalam Tuhan. Oke? Ya. Oke, balik lagi. Tadi Tuhan bilang bahwa I'm the vine, you are the branches. And dibilangnya ya, he who abides in me, ya, dia yang tinggal di dalam aku katanya ya, and I in him bears much fruit, ya. Jadi kita semua bears much fruit. Coba bilang much fruit. Much fruit. Banyak orang berpikir bahwa kita tuh harus mati-matian untuk bears much fruit. Betul? Kita kan sering ya, kita mesti ngomongin sama orang-orang menasehati sih maksudnya, rohani kesannya, dengan kita bilang kamu harus berbuah, ya. Bahkan lebih sadis lagi orang yang baru lahir baru aja terus tiba-tiba diingetin kamu harus berbuah. Ya itu sama dengan kalau kita baru nanam pohon, kemudian kita paksa buah pohon itu untuk kamu harus berbuah. Kira-kira pohon itu apa nggak stres ya? Baru juga nanam katanya ya, tiba-tiba udah disuruh berbuah. You know what? When we are in Him, sebetulnya automatically we will bear fruit. Ya, because dia bilang bahwa you are the branches. Ya, kita tuh branches. Tugas branches itu cuma tinggal nempel sama pohonnya. Nggak ada branches yang kemudian tugasnya adalah menyerap semua makanan yang ada di tanah. Nggak ada. Karena semua pohon yang menyerap tanah, menyerap makanan itu adalah pokoknya. Betul? Makanya Yesus bilang, akulah pokok dan kamu carangnya. Mas Adi jago banget lah kalau ya. Ya, dan kalau misalnya kita tahu bahwa tugas pokok yang menyerap makanan, tugas kita apa? Just enjoy the food. Betul nggak? Ya, kita tuh cuma tinggal enjoy the food.
Ya. Saya yakin banget kenapa Tuhan ajak saya ke tempat ini. Sebetulnya saya mungkin ya tapi saya percaya itu bahwa God wants you to enjoy your journey with God. Amen. Gitu loh. Ya, God doesn't want you to struggle to become one of the child of God. God doesn't want you to struggle for your life because He already provided everything for your life. Ya, sama seperti si anak bungsu yang baru pulang dari menghabiskan segala harta benda bapaknya itu. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan kemudian dipestain dengan lembu tambun yang luar biasa. Kemudian si anak sulungnya marah banget kan ya. Anak sulungnya marah, dia bilang, wah bapak ini gimana sih, nggak adil banget sih gitu ya. Saya yang tiap hari di sini kerja buat bapak, kesannya bapaknya galak banget. Saya udah kerja tiap hari buat bapak dari pagi sampai sore. Saya udah pelayanan ke sini, pelayanan ke situ, menggembalakan domba dan segala macam. Enggak pernah bapak pesta buat aku. Seakan-akan bapaknya nggak happy dengan keberadaan anak sulungnya, tapi cuma nunggu-nunggu yang bungsu gitu kan. Tapi anyway bapaknya bilang apa? Kamu selalu ada bersama-sama dengan aku, kata bapaknya. Apa yang aku punya, engkau punya. What I have is yours. Jadi artinya yang perlu dilakukan si sulung cuma apa? Asking and enjoy. Just enjoy it, gitu loh. Dan saya percaya kita semua yang sudah ada di dalam nama Yesus itu sebetulnya sama seperti anak-anak itu yang sudah ada di dalam rumah Bapa, ya. And all we need to do is just enjoy our life with God. Amen. Ya. Pernah nonton film kerajaan? Saya senang banget ya, waktu itu ada film Turki di, ya maklum lah Indo kan banyak film-film serian yang tak jelas gitu ya. Tapi ada satu film waktu itu menarik perhatian saya. Antv tuh biasanya Antv apa SCTV saya lupa. Pokoknya biasanya filmnya India semua gitu kan ya. Sampai saya pusing banget, nggak pernah nonton biasanya. Tapi sekali waktu ada satu film yang menarik perhatian saya karena dia tentang sejarah kerajaan Turki. Ya, jadi waktu saya nonton itu banyak banget rema yang muncul, rema. Maksudnya Tuhan tuh kayak ngasih lihat saya tentang bagaimana situasi kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, yang seringkali kita lupa. Ya, di situ diceritain tentang bagaimana para putri dan para pangeran yang notabene anak raja itu kalau jalan, they walk confidently because they know who they are. Ya, mereka tuh para putri, para pangerannya, mereka kalau jalan, misalnya di pintu ketutup, kan mereka banyak pintu kayak gini kan ya, pintunya ketutup semua, tapi ada pengawalnya 2 biasanya di tiap pintu. Kalau orang lain yang lewat, pasti di stop, ditutup pakai senjata gitu ya, ditanya-tanya dulu, kamu mau apa, mau ngapain, dan sebagainya. Tapi kalau anak raja yang lewat, mereka lewat aja, nggak peduli, mereka nggak akan berhenti di situ karena pintu kemudian akan terbuka, ya, pintu akan terbuka, pelayannya akan bukain dan kemudian kita bisa nerobos masuk. Even bahkan kalau misalnya lagi bapaknya sebetulnya atau si rajanya lagi kesel, lagi bete, lagi nggak mau ketemu siapa-siapa, tapi karena anaknya dia nggak peduli meskipun si pelayannya kadang-kadang karena rajanya ngomong jangan suruh siapa-siapa masuk ya misalnya. Jadi pelayannya biasanya sorry lu nggak boleh masuk, hari ini raja lagi nggak enak. Open the door gitu ya. Dia tuh bisa begitu gitu ya. And then ya pengawalnya dengan takut tapi dibukain juga pintunya dan kemudian dia menerobos masuk ketemu bapaknya. Tapi gambaran itu buat saya itu benar-benar nunjukin, gila ya, privilege kita jadi anak Tuhan tuh luar biasa. Kita tuh benar-benar bisa anytime ketemu Tuhan tanpa ragu. Kenapa? Karena dia Bapak saya. Ya, karena dia adalah ayah saya. Sehingga saya sebetulnya benar-benar di dalam Tuhan itu bisa memerintahkan banyak hal kepada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya karena saya tahu siapa saya di dalam Tuhan. Oke, ya. Ini perlu kita taruh di dalam pemikiran kita. Nah, devil atau iblis itu pengen banget supaya kita fokus sama kondisi kita. Betul nggak? Ya, kan apalagi di New Zealand ya, kalau saya lihat banyak banget ya strugglingnya ya. Saya dengar cerita teman-teman
kagum banget sih buat saya. Karena saya belum senekat itu untuk pindah ke New Zealand. Tapi waktu kemarin, waktu nyampe di Christchurch aja ada satu pasang baru datang dari Indo. Baru banget dari Bandung juga. Terus kemudian saya ngobrol-ngobrol, kenapa kamu mau kesini? Iya pengen aja, katanya pengen mencoba sesuatu yang baru dalam hidup dia. Jadi dia jual rumah segala macam, dia pindah ke sini, istrinya kuliah, suaminya berusaha cari kerja gitu kan ya. Ya intinya baru 2 bulan di sini, tapi banyak hal changes lah, life changes. Tapi buat apa namanya, karena baru 2 bulan mungkin mereka belum terlalu berasa gimana, tetapi ada beberapa orang yang udah cukup lama dan mengalami up and down di dalam kehidupan di sini sebagai imigran, karena visa belum dapat, PR belum keluar misalnya gitu ya, kan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Dan saya tahu bahwa iblis pasti pengen banget supaya kita fokusnya sama condition kita. Benar nggak? Kayaknya nggak mungkin. Ya maklumlah, kita kan orang Indo gitu ya. Aduh siapa kita sih gitu, kita nggak punya apa-apa dan sebagainya. Mungkin juga belum masuk shortlist ininya, skillnya kita dan sebagainya. Kayaknya serem banget. Dan iblis memang pengen banget supaya kita fokus sama condition kita and not on our position in Christ. Ya. Tuhan pengen banget, sedangkan Tuhan pengen banget supaya kita bisa ngerti banget tentang position itu sendiri. Iblis itu kerjaannya akan selalu bikin kita lelah. Kenapa? Karena kalau orang Kristen udah nabur, itu pasti dia akan nuai. Amen. Itu dia tahu banget. Kalau orang Kristen udah nabur, itu pasti akan nuai. Ya. Dan dia akan tahan gimana caranya supaya jangan sampai orang Kristen nuai. Ya. Gimana caranya supaya nggak nuai? Bikin capek, bikin lelah, gitu ya. Makanya sampai dibilangkan di Galatia, dibilangnya janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena engkau akan menuai pada waktunya kalau engkau tidak menjadi lelah. Dibilang gitu, betul? Ya, ada waktu-waktu untuk menuai, itu butuh waktu. Ya, biarkan proses berjalan, biarkan waktu berjalan, tetapi hati kita nggak boleh bimbang bahwa apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Ada amin gak? Amin. Ya, saya yakin dalam hidup kita semua pasti semuanya sudah menabur. Dan kadang-kadang kita merasa, aduh capek banget ya, udah sekolah capek-capek, udah tinggal di sini gitu ya, udah berusaha, tapi kok kayaknya seperti tidak datang-datang jawaban dari Tuhan. Itu bukan gak datang-datang, tetapi kalian sedang tunggu waktu untuk kalian akan menuai pada waktunya ketika engkau tidak menjadi lelah. Ya. Banyak orang akhirnya karena lelah ditinggalin taburannya. Yang nuai orang lain, nggak tahu siapa gitu ya. Dan kalau misalnya itu terjadi, kadang-kadang kita jadi desperate, kemudian kita jadi marah sama Tuhan, dan kita pikir kayaknya salah nih gue ikut Tuhan gitu ya. Padahal bukan seperti itu, tapi karena kita lelah gitu ya. Makanya sebetulnya itu yang iblis mau, supaya kita menjadi lelah. Tapi Tuhan mau supaya kita ngerti dengan waktu-waktunya Tuhan. Kalau kita bisa baca musim-musimnya Tuhan, saya yakin anak-anak Tuhan akan dengan setia ada di situ. Amin. Ya. Jangan pernah bilang, ya season changes. Ya ini waktu musim saya mungkin udah lewat kali ya, jadi saya harus begini. Yang lewat musim bukan pohon. Emang kalau musimnya ganti, pohonnya pindah? Betul gak sih? Ya kadang-kadang banyak orang lucu loh gitu ya. Ya mungkin musim saya di sini udah lewat, pastor, maaf ya gitu ya. Mungkin saya harus do something else. Oke, kalau ngomongin calling saya agree gitu. Tapi kalau ngomongin season changes, ya season changes but the tree is still there. Yes. Benar nggak? Yes. Ya, nggak jadi gara-gara season changes pohonnya juga pindah. Nggak ada pohon yang migrasi ke saya rasa gitu. Ngeri banget, kayak Narnia, pindah-pindah semua gitu. Ya, anyway, we need to keep it in our mind gitu ya. Oke, season may changes, but the tree is there. Dan pohon itu setelah lewat musim demi musim demi musim demi musim, pohon itu akan semakin kuat, akan semakin besar, akan semakin tinggi, akan semakin berbuah dan berbuah banyak. Amen. Justru kita harusnya merasa happy dengan season changes, karena artinya kita endure all the seasons. And God memang pengen kita endure all the seasons.
Ya, bukan artinya hari ini ya musim panas oke lah, enak gitu ya. Tapi nanti kalau udah mulai spring oke, gimana? Nanti udah mulai winter, pohonnya pindah. Sorry ya, udara terlalu berat buat saya. Kemudian dia harus pindah. Kayaknya nggak begitu juga. Ya, dan itu yang Tuhan mau juga supaya kita ingat bagaimana posisi kita sebetulnya dalam Tuhan. Oke, nah. Kita mesti kenapa hari ini saya lebih banyak pengen ngajakin teman-teman untuk memperbaiki cara pikir kita. Yang kita ubah tuh hari ini sebetulnya adalah paradigma kita tentang Tuhan sendiri. Karena wrong thinking, ya, pikiran yang salah itu pastinya akan membuat wrong feeling. Betul? Pikiran yang salah akan membuat perasaan yang salah. Dan kemudian perasaan yang salah akan membawa kita kepada tindakan yang salah. Setuju? Ya. Wrong thinking will take you to the wrong feeling, and wrong feeling will take you to the wrong action. Ya, makanya mesti dibenerin to act right. So we need to feel right. To feel right, we need to think right. Ya, gimana cara think right? Yaitu Tuhan pengennya supaya kita bukan jadi adjusted Christian, but God wants you to become a transformed Christian. Ya. Sama seperti di Roma kan dibilangnya bahwa berubahlah engkau oleh pembaharuan akal budimu. Oke? Oke. Ya, tapi banyak di antara kita karena kita nggak ngerti dengan posisi kita, sehingga seringkali kita punya perasaan yang salah dan akhirnya menghasilkan tindakan yang salah. Oke. Balik lagi tadi ngomong tentang kudus ya, karena kebenaran tadi ada yang bahas tentang kudus. Tenang Lin, nggak akan meledak sekarang. Mungkin bentar lagi. Ya besok-besok balonnya mesti dipindahin kalau gitu. Oke, sampai mana saya tadi? Sampai lupa. Oh ya, kudus. Ngomongin kudus, ngomongin tentang yang dipisahkan. Oke? Ya, Alkitab bilang bahwa kita adalah imamat yang rajani. Bangsa pilihan Tuhan sendiri gitu ya. Dibilang imamat yang rajani. Pernah ada yang ini enggak sih maksudnya benar-benar merenungkan kenapa dibilang imamat yang rajani? Royal priesthood gitu. Zaman dulu itu nggak ada yang namanya royal priesthood. Di zaman perjanjian lama tuh nggak ada yang namanya royal priesthood. Adanya kalau nggak raja ada imam. Nggak ada yang namanya raja imam atau imam raja. Nggak ada. Tetapi kita sekarang di dalam Yesus itu punya privilege untuk jadi imam sekaligus jadi raja. Anda tahu nggak privilege-nya apa jadi imam dan raja? Saya kasih tahu teman-teman. Untuk jadi raja di Ecclesiastes 8 ayat 4, pengkhotbah ya, pengkhotbah 8 ayat 4. Di situ dibilangnya begini. Where the word of a king is, katanya, there is power. Di mana ada kata-kata raja, di situ ada kuasa. Karena kalau raja udah bersabda tuh nggak ada yang berani untuk ngebantah. And you all are that king. Setiap kata-kata kita berkuasa. Amin. Amin. Makanya hati-hati. Dibilangnya mulutmu adalah harimaumu, katanya. Gitu kan? Dan itu saya setuju banget. Dan kemudian sebagai pendeta, imam maksud saya, semua takut dibilang pendeta. As a priest, ya, as a priest sebagai imam di Ulangan 21 ayat 5, di situ dibilangnya by their word, katanya ya, every controversy and every assault shall be settled. Jadi mau ada kontroversi apa, mau ada keributan apa, bisa diselesaikan. Kenapa? Oleh kata-kata dari seorang imam. Dan kita itu punya dua-duanya. Bayangin, kita tuh punya dua-duanya. Kita raja, sekaligus kita imam. Ya, jadi kata-kata kita itu benar-benar memang kita harus hati-hati karena kata-kata kita itu powerful. Ya, that's why I said that no, by the grace of God, I will be flying tomorrow. Because I know that God is with me. When God is with us, who will against us? Betul? And I know that I am the child of God. The grace of God will follow me wherever I go. Ya, itu yang kemudian yang membawa saya pada satu keyakinan bahwa saya pasti bisa terbang ke sini. Ya, mungkin ada teman-teman yang ngeledekin saya share ini juga sama teman-teman di Bandung.
Begitu nyampe ada wifi, saya cerita, ada testimoni nih gini. Semua teman-teman bilang, gila, kata hebat banget. Itu kabut disingkirin sebentar katanya, biar lu bisa landing katanya gitu. Ada yang ngeledekin, wah lu membahayakan yang lain katanya gitu. Saya ketawa aja, tapi anyway, the confidence that I have is not just any confidence. Yes. Ya, itu yang saya pengen bagi sama teman-teman. When you know who you are in God, you know your words will be very powerful. Ya, that's why be careful with whatever you say. Karena kata-kata yang negatif itu juga yang akan terjadi. Kata-kata yang positif itu juga yang akan terjadi. Apa yang kau imani itu yang akan terjadi. Ya, jadi hati-hati dengan semua perkataan-perkataan kita. Kalau di Bandung, di Indo maksudnya semua tuh lagi musim banget kan ngomong, aduh siapa gua sih katanya gitu kan. Siapalah apa ya bahasanya ya. Ya emang aku ini siapa sih gitu. Saya sendiri suka marah gitu sama teman-teman kalau ada yang ngomong gitu. Kamu udah tahu kok kamu siapa dalam Tuhan, jangan ngomong-ngomong lagi kayak gitu, saya bilang. Itu membahayakan. Oke, anyway, kalau kita tahu kata-kata kita sangat berkuasa, sebetulnya dalam kehidupan kita seharusnya nggak ada lagi sesuatu yang terlalu sulit untuk kita jalani. Agree nggak? Ya, teman-teman tahu nggak? Waktu zaman Kejadian dulu, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, apa sih yang Allah lihat pertama kali? Waktu belum ada apa-apa. Ketika belum ada apa-apa, apa yang Allah lihat sebetulnya? Wah, kalian nggak ada di situ sih. Jadi nggak tahu. Apa yang Allah lihat ketika zaman Kejadian dulu? Ketika penciptaan belum terjadi. Yang Allah lihat adalah gelap. Betul? Bumi ini gelap katanya. Semuanya gelap. Kondisinya chaos dan semuanya gelap. Tetapi itu yang Allah lihat. Yang Allah lihat gelap. Kadang-kadang itu yang kita lihat. Kacau nih. Gak punya duit nih. Visa belum keluar. Segalanya berantakan. Itu yang kita lihat. Betul? Tetapi kemudian apa yang Allah katakan? Allah pengen gelap atau Allah pengen terang? Allah pengen terang. Kemudian Allah berkata, be light. Dan terjadilah terang. Nangkep gak? Saya pengen ajak teman-teman untuk you know the DNA that God have, that is the also we have for now. Meskipun yang dilihat gelap, tapi Allah berkatanya be light. Dan terjadilah terang. Meskipun kondisi kita saat ini mungkin lagi unpredictable, tapi ucapkan apa yang jadi imanmu. Itu akan keluar untuk kamu. Gitu ya. Tuhan bisa memanggil terang dari kegelapan. Dan kita bisa memanggil hal yang baik dari segala sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Apa yang kita ucapkan, itu yang kemudian akan terjadi dalam hidup kita. Amazing gak sih? Amen. Ya? Dan power yang sama, itu kita punya. Karena kita adalah anak Tuhan. Ya, kalau kita udah ngerti ini, saya yakin banget dalam kehidupan kita nggak ada yang terlalu sulit lagi. Setuju? Ya. Kalau teman-teman ingat waktu Yesus ada di kapal bersama dengan para muridnya, yang murid-muridnya lihat apa? Badai. Ya, Yesus badai ini, cepetan nih, enak aja dia tidur. Terus kemudian yang Yesus lihat juga apa? Badai memang. Tetapi Tuhan berkatanya apa? Jadilah tenang. Dan kemudian itu yang terjadi. Setuju? Ya, the same thing. Itu yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kelihatan buruk itu nggak aneh. Kalau hidup kita sekitarnya nggak buruk, artinya kita bukan anak Tuhan, teman-teman. You know that you all are the target. Ya, kita semua tuh adalah targetnya iblis. Emang iblis ngapain coba? Dia pengen supaya kita semua bisa jatuh kan? Yes. Dan iblis pengen banget untuk supaya kita bisa menghujat Tuhan, bisa marah sama Tuhan. Tetapi whenever you all are in the boat, sebetulnya semuanya aman-aman aja. Setuju? Bisa nggak ngebayangin ada kapal, ada apa namanya perahu kecil gitu ya, yang ada di laut. Mungkin lautnya lagi, ombaknya lagi kencang banget. Menurut teman-teman ngeri nggak sih?
Ngeri banget ya. Tapi menurut teman-teman, kapal itu bisa akan tenggelam atau enggak sih? Bisa. Kalau tenggelam. Kalau ayo bisa. Kalau kemasukan air. Kalau nggak ada Yesus dalam bot. Ini beneran bukan karena ada Yesus atau nggak ada Yesus. Kalau ombaknya makin kencang ya. Kalau Kemasukan air. masuk air, betul. Kalau airnya masuk, baru dia bisa tenggelam. Selama airnya nggak masuk, dia baik-baik aja. Selama dia bisa ngikutin gelombangnya kemanapun dia bergerak, itu kapal nggak akan pernah tenggelam. Itu kapal nggak akan pernah terbalik. Tetapi yang bahaya adalah ketika air masuk ke dalam kapal itu, baru kapal itu kemudian bisa terbalik dan tenggelam. Kalau pemikiran-pemikiran dunia itu nggak masuk ke pikiran kita, mau kondisinya seperti apapun, kita baik-baik aja. Amin. Tetapi ketika pemikiran-pemikiran yang negatif itu mulai masuk ke dalam pikiran kita, itu yang kemudian bikin kita depresi. Betul nggak? Ya. Jadi sebenarnya apa yang perlu dijaga dalam hidup kita? Pikiran kita. Pikiran kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena ketika pikiran kita good, semuanya akan good. Ya. Kalau enggak, itu pasti akan parah banget. Bisa nangkep ya apa yang saya lagi bagiin ya? Saya bagiannya ngalir aja ya kemana-mana ya. Karena dengan cara begini teman-teman saya harap bisa lebih nangkep apa yang Tuhan mau bagikan hari ini. Oke, Roma 10 ayat 10 bilang, with the mouth katanya, confession is made unto salvation. Yang capek ya? Kalau dia translate dia khotbah sendiri di sini. Mau belajar. Oke, Roma 10 ayat 10 bilang with the mouth confession is made unto salvation. Ya, jadi artinya dengan pengakuan mulut itulah yang kemudian membawa kita kepada keselamatan. Dan dengan mulut itu jugalah kata-kata kita itu akan membawa kita kepada perubahan dalam hidup kita. Kalau enggak, kita nggak akan pernah ngalamin sesuatu dalam hidup kita. Karena itu kita perlu untuk start speaking, declaring the promises of God. Itu perlu kita ucapin dalam hidup kita, supaya baru kemudian kita bisa mengalami satu perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata juga, speak to the mountain, katanya ya, and the mountain will be moved. Gitu kan ya. Kita perlu bicara. Speak di situ dalam bahasa aslinya dipakai kata dabar. Dabar itu adalah berbicara dengan satu confident, berbicara dengan satu keyakinan. Nah, makanya kenapa dari pertama saya ngomong tentang confident. Karena banyak orang yang ngomong sih, tapi ngomongnya pelan-pelan sama gunungnya. Hati-hati, ntar gunungnya marah. Kalau gunungnya marah meledak lebih galak daripada gue, katanya gitu kan ya. Itu yang sering terjadi. Tetapi Tuhan maunya speak-nya di situ pakai kata dabar. Dabar itu artinya benar-benar berbicara dengan satu kuasa, dengan satu confident kepada permasalahan kita, baru kemudian permasalahan itu akan pindah. Kita perlu lakukan itu. Speak it gitu ya, dabar. Katakan itu dengan confident. Baru kemudian sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang teman-teman di sini alami. Saya juga belum pernah benar-benar tinggal di New Zealand. Tapi kalau baru dengar dari cerita-cerita aja. Tapi anyway, dimanapun kita berada, saya yakin sebetulnya same thing happen. Ya, di Indo pun nggak lebih mudah kok. Ya, kondisi saat ini dengan gejolak politik yang aneh-aneh, bikin kita juga khawatir juga dengan teks amnesti yang kadang-kadang bikin deg-degan juga gitu ya, dan segala macam di Indo gitu ya, regulation yang terus berubah juga membuat kita kayaknya aduh ini apa yang akan terjadi next time gitu. Tetapi anyway, kehidupan manusia itu sebetulnya selalu ada possibility di dalam kehidupan kita. Ya, dan kita ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Tuhan bukan positive thinking, tetapi adalah possibility thinking. In every problem there is a possibility. In every situation there is a possibility. In every sickness there is possibility. In everything there is a possibility. Ya, jadi kalau kita anak Tuhan bukan lagi ngomong kamu harus positive thinking.
Bukan, untuk think positif itu nggak gampang juga kadang-kadang. Ya. Tetapi kita belajar untuk berbicara tentang possibility thinking. Karena di dalam Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Setuju? Amin. Ya. Oke. Sampai sini ada yang kurang jelas? Boleh nanya loh, kita kan bukan lagi di gereja. Kalau di gereja nggak boleh nanya. Kalau di sini boleh nanya. Kita bebas. Jadi kalau ada yang nggak ngerti atau pengen tahu lebih banyak, boleh langsung angkat tangan ya. Tadi yang transformasi supaya kita bisa confident, tapi kita perlu transformasi untuk kita ini kan kadang supaya ada akselerasi, semua pakai si semua ya. Itu terasi lah. itu ya kadang-kadang bikin kita itu karena banyak berpikir jadi malah lambat dalam accelerate spiritual journey.